Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam, Pak Ihsan dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk presentasi review jurnal implementasi Secure Software Development Life Cycle atau SDLC dalam pengembangan perangkat lunak dan keamanan sistem. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami yaitu ada Ratu Naura Kalista, NIM 04, saya sendiri Audi Makrufianto Avetama NIM 37, kemudian ada Sarah Shibah Huwaida NIM 44, dan yang terakhir ada Muhammad Fadel Fausta NIM 113. Untuk latar belakang dari review jurnal kami itu adalah dalam pengembangan perangkat lunak, keamanan menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan sejak tahap awal. Secure Software Development Life Cycle atau Secure SDLC merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek keamanan ke dalam setiap fase pengembangan perangkat lunak. Banyak penelitian telah membahas berbagai metode untuk menerapkan Secure SDLC secara efektif. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk membandingkan 5 jurnal yang membahas konsep, metode, dan implementasi Secure SDLC. Jurnal yang pertama yaitu A Novel Framework for Information Security During SDLC Implementation Stage, a Systematic Literature Review. Jadi di jurnal ini membahas tentang pengembangan framework baru untuk meningkatkan keamanan dalam tahap implementasi Secure SDLC. Framework ini menitik beratkan pada 3 aspek utama yaitu kontrol akses, enkripsi data, dan deteksi ancaman selama proses pengembangan perangkat lunak. Metodologinya menggunakan pendekatan sistematik literature review. Jurnal ini menganalisis berbagai penelitian sebelumnya untuk merancang framework keamanan dalam implementasi teknik keamanannya yang digunakan dalam framework ini meliputi kontrol akses untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem, enkripsi data untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi, serta mekanisme deteksi ancaman untuk mengidentifikasi serangan yang mungkin terjadi. Kemudian keunggulan dari framework yang dirancang memiliki pendekatan yang sistematis dan dapat diterapkan dalam berbagai sistem SDLC, sehingga mempermudah pengembangan perangkat lunak dalam menerapkan keamanan sejak awal siklus pengembangan. Kelemahannya itu, jurnal ini hanya berfokus pada tahap implementasi, tanpa banyak membahas aspek regulasi atau studi kasus penerapan di dunia nyata. Framework yang diusulkan masih perlu diuji dalam implementasi nyata. Jurnal yang kedua yaitu Review Pengujian Keamanan Perangkat Lunak dalam Software Development Life Cycle. Jurnal ini membahas pentingnya pengujian keamanan dalam SDLC untuk mendeteksi serta memperbaiki kerentanan perangkat lunak sebelum dirilis ke publik. Jurnal ini menekankan bahwa proses pengujian harus dilakukan secara berulang pada setiap fase SDLC untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap ancaman cyber. Metodologi pada jurnal ini menggunakan review literatur terhadap berbagai teknik pengujian keamanan seperti black box testing, white box testing, fuzz testing, dan model SPN. Penelitian ini membandingkan efektivitas masing-masing metode dalam mendeteksi kelemahan perangkat lunak. Teknik keamanan menggunakan metode pengujian keamanan berbasis simulasi serangan, seperti fuzz testing untuk mengidentifikasi celah keamanan dengan menginput data acak, white
box testing untuk menganalisis kode sumber, dan black box testing untuk mengevaluasi sistem dari perspektif pengguna luar. 2. Keunggulan. Keunggulan pada jurnal ini itu menyediakan berbagai teknik pengujian keamanan yang dapat diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan terhadap serangan cyber. Kelemahannya yaitu tidak membahas implementasi langsung dalam proyek nyata, hanya sebatas tinjauan literatur. Jurnal ini juga tidak menyertakan studi kasus yang dapat menunjukkan efektivitas metode pengujian dalam lingkungan pengembangan yang sesungguhnya. Jurnal yang ketiga yaitu Adopting Secure Software Development Practice to Improve Financial Transaction in the Banking Sector. Jurnal ini mengkaji bagaimana Secure SDLC dapat diterapkan dalam sektor perbankan untuk meningkatkan keamanan transaksi keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Metodologi pada jurnal ini menggunakan pendekatan survei dan analisis machine learning atau random forest untuk menilai efektivitas Secure SDLC dalam meningkatkan keamanan sistem perbankan. Penelitian ini melibatkan studi kasus dari beberapa lembaga keuangan guna mengukur dampak implementasi Secure SDLC dalam transaksi keuangan. Teknik keamanan pada jurnal ini menggunakan kombinasi Secure Coding Standard, Threat Modeling, Security Testing, dan Continuous Integration untuk membangun sistem perbankan yang lebih aman. Keunggulan pada jurnal ini dapat membantu perbankan dalam memenuhi regulasi keamanan data, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mengurangi risiko pencurian data dan fraud. Kelemahannya, biaya implementasi yang tinggi serta kurangnya tenaga ahli dalam bidang keamanan perangkat lunak menjadi tantangan utama. Selain itu, integrasi Secure SDLC dengan sistem lama dalam perbankan seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Oke, selanjutnya yaitu jurnal keempat dengan judul The Importance of Secure Software Development Lifecycle in the AI Era. Next. Jurnal ini membahas peran Secure SDLC dalam pengembangan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau AI dan bagaimana penerapannya dapat membantu mengurangi risiko keamanan dalam sistem berbasis AI. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur dan analisis data mengenai dampak penerapan Secure SDLC dalam pengembangan perangkat lunak AI dengan mempertimbangkan risiko unik yang muncul akibat penggunaan model pembelajaran mesin. Next. Teknik keamanan menggunakan metode secure coding, penetration testing, serta penerapan compliance dan regulasi dalam pengembangan AI untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan tetap aman. Keunggulan, mengurangi jumlah kerentanan hingga 50%, serta memberikan pendekatan keamanan berbasis AI yang lebih dinamis dan adaptif terhadap ancaman. Kelemahan, kurangnya regulasi yang spesifik terhadap keamanan AI membuat penerapan Secure SDLC dalam konteks ini masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam aspek legal dan kepatuhan terhadap kebijakan privasi data. Next. Jurnal yang kelima yaitu evaluasi keamanan sistem e-government menggunakan Security Development Lifecycle Threat Modeling Tool. Selanjutnya. Jurnal ini mengevaluasi penerapan Secure SDLC dalam sistem e-government dengan fokus pada mitigasi risiko keamanan dalam pengelolaan data sensitif milik publik. Metodologi menggunakan pendekatan Stride dan Dread, dua framework yang berfungsi untuk mengidentifikasi serta mengukur tingkat risiko keamanan dalam sistem digital pemerintahan. Next. Teknik keamanan menggunakan TLS, Transport Layer Security, enkripsi database, serta manajemen identitas dan akses pengguna untuk memastikan keamanan informasi dalam layanan e-government. Keunggulan, meningkatkan ketahanan sistem e-government dengan strategi mitigasi yang komprehensif serta memperkuat keamanan layanan publik digital. Kelemahan, meskipun strategi mitigasi telah diterapkan, sistem e-government tetap rentan terhadap serangan canggih yang lebih kompleks, terutama serangan yang menargetkan infrastruktur TI pemerintah. Selanjutnya ada tabel perbandingan dari kelima jurnal. Jurnal yang pertama yaitu fokus utamanya framework keamanan dalam SDLC.
Metodologinya memakai systematic literature review. Teknik keamanannya memakai control access, enkripsi, deteksi ancaman. Selanjutnya keunggulannya ada framework yang terstruktur dan mudah diterapkan. Sedangkan kelemahannya itu fokus hanya pada tahap implementasi. Selanjutnya ada jurnal kedua. Fokus utamanya yaitu pengujian keamanan dalam SDLC. Metodologinya menggunakan review teknik pengujian. Teknik keamanannya memakai black box, white box, fast testing. Keunggulannya yaitu menyediakan berbagai teknik pengujian keamanan. Sedangkan kelemahannya itu tidak membahas penerapan dalam proyek yang nyata. Kemudian ada jurnal ketiga. Fokus utamanya yaitu secure SDLC dalam perbankan. Metodologinya memakai survei dan machine learning. Teknik keamanannya itu memakai secure coding, threat modeling, dan security testing. Keunggulannya itu meningkatkan keamanan transaksi perbankan, sedangkan kelemahannya yaitu tantangan biayanya tinggi dan integrasi sistemnya itu lama. Selanjutnya ada jurnal yang keempat. Fokus utama pada jurnal keempat ini itu secure SDLC dalam AI. Metodologinya memakai studi literatur dan analisis data. Teknik keamanannya memakai secure coding, penetration testing. Kemudian keunggulannya itu mengurangi kerentanan dalam sistem AI, sedangkan kelemahannya itu tidak membahas aspek regulasi yang mendetail. Selanjutnya ada jurnal yang kelima. Fokus utamanya yaitu secure SDLC dalam e-government. Metodologinya memakai extract dan thread. Teknik keamanannya memakai TLS, enkripsi, manajemen akses. Keunggulannya yaitu meningkatkan keamanan layanan e-government. Kelemahannya rentan terhadap serangan canggih yang lebih kompleks. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan 5 jurnal dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan secure SDLC bervariasi tergantung pada sektor dan kebutuhan spesifiknya. Sektor perbankan itu lebih menekankan pada kepatuhan regulasi, sementara e-government itu fokus pada mitigasi ancaman data sensitif. Yang kedua itu, teknik keamanan dalam secure SDLC itu meliputi berbagai metode seperti threat modeling, penetration testing, enkripsi, serta security testing. Masing-masing metode ini memiliki keunggulan dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga itu, tantangan utama dalam penerapan secure SDLC ini mencakup biaya implementasi, kurangnya tenaga ahli, serta kompleksitas dalam mengintegrasikan keamanan dengan sistem yang sudah ada. Yang keempat, manfaat utama secure SDLC adalah peningkatan ketahanan terhadap serangan cyber, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kepercayaan pengguna dalam sistem perangkat lunak. Penerapan secure SDLC yang optimal memerlukan kombinasi metodologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta pendekatan berbasis risiko untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap ancaman keamanan cyber. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.